Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan prinsip regulasi lembaga keuangan. Fokus dari materi kita hari ini terkait dengan prinsip regulasi lembaga keuangan, yaitu pada lembaga keuangan non-bank atau biasa kita sebut dengan lembaga keuangan bukan bank. Pada materi prinsip lembaga keuangan, kita akan membahas kerangka regulasi. Kerangka regulasi dalam lembaga keuangan itu ada 4, yaitu yang pertama, tujuan regulasi. Tujuan regulasi ini akan memuat alasan mengapa lembaga-lembaga ini memerlukan sebuah regulasi dan apa yang diharapkan masyarakat untuk dicapai oleh regulasi. Maksudnya yaitu, regulasi itu akan memuat alasan kenapa regulasi itu dibuat. Yang kedua yaitu struktur regulasi. Dalam struktur regulasi ini, aturan tersebut memuat bahwasanya siapa yang akan melakukan tanggung jawab dari regulasi ini. Semisal ada regulasi terkait dengan pasar modal, maka nanti yang bertanggung jawab atas dijalankannya regulasi ini yaitu yang utama pelaku pasar modal. Ada aturan terkait dengan koperasi, maka nanti yang bertanggung jawab menjalankan aturan ini yaitu pelaku koperasi, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu dukungan regulasi. Siapa saja yang di situ yang berhak mendukung regulasi tersebut, dan secara keseluruhan regulasi itu tanpa ada dukungan dari berbagai pihak, baik itu politik, sosial, budaya, pelaku, terus apalagi ya, pelaku pendanaan dan lain sebagainya. Di situ harus ada dukungan. Karena apa? Sebaik apapun regulasi, sedetail apapun regulasi, tanpa adanya dukungan, maka tidak akan berjalan secara efektif. Yang keempat adalah implementasi regulasi. Dalam sebuah regulasi, pasti ada instrumen-instrumen ataupun alat dan cara bagaimana regulasi itu dijalankan. Semisal ada aturan koperasi, maka di situ pasti ada aturannya yang membahas terkait dengan mulai dari izin usaha koperasi, operasional koperasi, laporan koperasi, pertanggungjawaban koperasi, sanksi-sanksi apabila tidak terpenuhi, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan implementasi regulasi. Sekarang kita akan membahas satu persatu dari kerangka tersebut. Yang pertama, tujuan regulasi. Sebenarnya regulasi keuangan itu apa sih? Regulasi keuangan adalah peraturan yang mengatur perilaku komersial dalam sistem keuangan. Nah, tujuannya apa? Tujuan yang paling utama dari adanya regulasi keuangan yaitu untuk mendorong efisiensi ekonomi, mendamaikan hak dan kepentingan, membangun kerangka hukum dan etika. Jadi, secara umum, tujuan dari adanya regulasi keuangan yaitu untuk menjembatani para pelaku ekonomi, khususnya pada lembaga keuangan. Nah, yang perlu diperhatikan dalam
menentukan aturan itu apa saja? Yaitu kebijaksanaan. Maksudnya apa? Memang benar tujuan dari regulasi, tujuan dari adanya aturan pada lembaga keuangan, bukan bank, itu untuk mendorong efisiensi ekonomi. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwasannya dengan adanya regulasi itu, pasti ada kebijakan-kebijakan yang lain yang masuk. Contoh misal apa? Yaitu kepentingan masyarakat secara umum. Kepentingan masyarakat, terus kepentingan dari pelaku ekonomi, kepentingan dari pemerintahan, dan lain sebagainya. Di situ harus diperhatikan terkait kebijakan. Yang kedua yang harus diperhatikan yaitu kerangka alternatif. Maksudnya di sini apa? Bahwasanya aturan itu tidak mutlak. Dalam artian bagaimana tidak mutlak? Aturan itu harus ada proses evaluasi. Jadi, apakah regulasi tersebut itu masih relevan dengan kondisi saat itu, kondisi saat ini? Maka ini dalam teori hukum ini bisa dikaji dengan efektivitas, teori efektivitas. Apakah regulasi ini efektif atau tidak, bisa dijalankan atau tidak, bagaimana keberlakuannya, dan lain sebagainya. Apabila sudah tidak relevan, maka apabila ini nanti sudah tidak relevan, maka harus ada yang namanya fitur dari kerangka alternatif. Jadi harus ada alternatifnya. Maka jika ini tidak tercapai, maka harus menggunakan ini. Jika ini sudah tidak relevan, maka harus ada aturan yang lebih relevan lagi. Gitu. Jadi ada alternatif. Kenapa harus ada alternatif dalam lembaga keuangan itu, aturan lembaga keuangan? Karena struktur pasar dari lembaga keuangan itu sangat banyak sekali di situ. Yang berkepentingan di situ banyak sekali, dan pasti ada yang namanya persaingan. Ada persaingan usaha di situ. Maka harus ada alternatif jika sebuah kerangka dari regulasi tersebut sudah tidak relevan. Yang selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu penggunaan peraturan untuk mencapai tujuan sosial. Apakah regulasi ini sudah mencapai tujuan sosial? Karena apa? Regulasi itu memiliki cita hukum. Nah, cita hukum itu terbentuk tidak hanya dari regulator saja, akan tetapi terbentuk dari sosial masyarakat. Gitu. Terus terakhir yaitu batasan peraturan. Maksudnya apa? Siapa nanti yang akan menjalankan regulasi ini, yaitu dibatasi. Apabila ini regulasi terkait dengan koperasi, maka yang menjalankan yaitu pelaku koperasi, mulai dari hulu sampai hilir. Nah, terus nanti ada lagi aturan terkait dengan pasar modal. Jadi di sini ada sekte-sektenya. Aturan itu tidak bisa dikebyah-uyah. Oh, bisa untuk semuanya. Gitu tidak bisa. Jadi ada batasannya. Sehingga stabilitas sistemik dari regulasi tersebut yaitu bisa dibaca dengan baik dan bisa dijalankan walaupun ada persaingan yang sangat berat di situ. Yang persaingan dalam lembaga keuangan maksudnya.
Ini ya. Ini dari tujuan regulasi dan apa yang harus diperhatikan dalam regulasi tersebut. Nah, dari slide ini teman-teman seharusnya sudah bisa mencermati. Nanti bagaimana regulasi itu ada dan isi dari regulasi itu sebenarnya apa dalam tujuan regulasi itu tersebut. Sehingga kita bisa membaca, karena kita ahli hukum ya, ahli hukum di bidang bisnis, maka kita harus bisa membaca, oh aturan itu dibuat itu seperti ini loh, maka harusnya dijalankan seperti ini loh, kayak gitu. Maka teman-teman harus membaca tujuan dari regulasi itu sendiri. Kerangka yang kedua yaitu struktur regulasi. Secara prinsip dan secara fundamental, struktur regulasi lembaga keuangan itu ada dua jenis, yaitu secara kelembagaan dan fungsi regulasi. Kalau secara kelembagaan, berarti regulasi tersebut mengatur kelompok-kelompok kelembagaan yang berbeda. Contoh misal, aturan koperasi, maka dia mengatur terkait dengan koperasi saja. Pasar modal, maka mengatur terkait dengan kegiatan pasar modal. Ada pegadaian, maka di situ yaitu nanti regulasi mengatur terkait dengan operasional pegadaian. BMT, nanti maka itu ada regulasi terkait dengan BMT tersendiri. Ada lagi leasing, nanti ada aturan terkait dengan leasing. Jadi masing-masing kelompok atau masing-masing lembaga memiliki aturan sendiri. Tidak bisa dicampur adukkan. Contoh misal pegadaian, aturan terkait pegadaian digunakan oleh pasar modal dan begitu semuanya kayak gitu. Jadi lembaga itu memiliki aturan tersendiri-sendiri. Dalam struktur regulasi itu ada yang mengatur sendiri terkait dengan kelembagaan. Nah, ada lagi yaitu regulasi yang terkait dengan fungsi. Maksudnya apa? Berarti tadi kan dalam lembaga sudah ada masing-masing kan ya. Nah, di sini dalam aturan masing-masing lembaga tersebut membahas terkait dengan fungsi regulasi. Yaitu di situ nanti pasti ada aturan mulai dari operasional sampai pertanggungjawabannya. Sehingga di situ fungsi dari regulasi itu akan terwujud. Nah, fungsinya apa? Yaitu menjaga biar tidak mengganggu secara sistemik keuangan ekonomi secara sistemik, dalam artian bisa mengatur sendiri-sendiri kayak gitu. Secara sistem, maksudnya yaitu secara sistem itu sudah diatur sendiri-sendiri, kan sudah ada aturan sendiri-sendiri kan ya. Nah, dalam aturan sendiri-sendiri itu tadi, dalam masing-masing lembaga itu tadi, itu akan membahas secara detail, bagaimana agar lembaga tersebut bisa berjalan dengan lancar dan akan berdampak secara sistemik dan tidak akan ada kegagalan regulasi di situ. Sehingga kegagalan bisnis pun juga tidak akan ada ketika regulasi tersebut bisa dijalankan dengan sebaik mungkin. Langkah yang ketiga adalah dukungan regulasi. Dalam regulasi lembaga keuangan, ini tidak akan mencapai pada tujuan dibentuknya regulasi apabila tidak terdapat dukungan dari berbagai pihak. Yang pertama yaitu dukungan politik. Yang kedua, dukungan legislatif. Maksudnya siapa ini dukungan legislatif? Yaitu regulator atau pembuat regulasi. Pembuat regulasi ini harus berpihak kepada pelaku regulasi. Ketika pelaku lembaga keuangan itu tidak
diuntungkan dengan adanya regulasi, maka tidak mungkin regulasi itu berjalan dengan baik, kayak gitu. Regulasi akan dinilai tidak efektif, bahkan akan menimbulkan kegagalan pasar, kayak gitu. Jadi malah fatal kayak gitu ketika legislatif tidak berpihak pada regulasi yang ada. Regulasi dibentuknya, cita hukum, dan lain sebagainya. Tadi seperti yang kita bahas di awal. Selanjutnya yaitu terkait dengan dana. Maksudnya apa? Dalam menjalankan sebuah regulasi, itu pasti sudah dimungkinkan, yaitu ada dana yang harus dikeluarkan. Baik itu untuk regulator, baik itu untuk untuk pemeriksaan, baik itu untuk memastikan apakah regulasi itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Terus selanjutnya yaitu yang mendukung regulasi itu efektif atau tidak efektif, yaitu skill base. Maksudnya apa? Yang menjalankan regulasi itu sendiri. Contoh misal, di sini ada lembaga keuangan non-bank yang berbasis syariah. Berarti kan di situ ada aturan-aturan terkait dengan lembaga keuangan bukan bank yang berbasis syariah. Nah, apabila skill base atau yang menjalankan atau pelaku dari lembaga keuangan bukan bank yang berbasis syariah itu orang konvensional, maka sudah bisa dipastikan regulasi tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Karena apa? Pelaku tersebut tidak bisa memahami secara utuh regulasi yang ada. Contoh misal lagi, ada aturan, di situ ada aturan terkait dengan operasional pasar modal, kayak gitu ya. Berarti di situ ada sistemnya pasar modal dan lain sebagainya, dan sebagainya di situ udah ada semuanya. Cuman yang menjalankan di situ bukan orang yang ahli di pasar modal, bukan pelaku aktif di pasar modal. Dia hanya sebatas tahu saja pasar modal, tidak mengetahui secara keseluruhan. Karena apa? Karena dia awalnya mungkin dia bekerja di koperasi, sehingga bekerja di koperasi, terus habis gitu dia pindah ke pasar modal dan dia belum tahu, maka dia nanti pasti akan fatal aturan-aturan tersebut dijalankan. Jadi yang agar regulasi itu berjalan dengan baik, maka skill base harus diperhatikan. Jadi pelaku-pelaku basicnya apa dia menjalankan itu. Ketika yang menjalankan regulasi itu sesuai dengan regulasi yang ada, maka pasti akan berjalan dengan yang baik. Yang terakhir, yaitu review regulatory. Di sini, tadi kan sudah dijelaskan ya, bahwasanya regulasi itu tidak mutlak selamanya itu saja, akan tetapi harus selalu dievaluasi. Nah, disinilah fungsi dari regulatornya, yaitu mengevaluasi regulasi itu masih relevan atau tidak relevan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara monitoring. Dan apakah sudah maksimal atau belum dijalankannya, sehingga nanti tidak ada kegagalan pasar di situ. Jadi harus ada pengawasan. Kerangka yang ketiga adalah implementasi regulasi. Dalam implementasi regulasi, ini ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu poin prasyarat. Dalam lembaga keuangan, itu pasti ada prasyaratnya. Prasyaratnya yaitu apa? Terkait dengan perizinan, pembatasan kepemilikan, persyaratan modal, dan lain sebagainya.
Jadi adanya lembaga keuangan itu pasti ada perizinan, kayak gitu. Jadi ini masuk dalam kategori prasyarat. Ketika prasyarat ini sudah dipenuhi, maka yaitu ada ongoing regulatory. Ongoing regulatory itu maksudnya apa? Yaitu proses berjalannya sebuah aturan. Jadi setelah syarat dipenuhi, maka ini harus dijalankan, kayak gitu. Nah, maka di situ ada regulator yang membahas terkait dengan operasional sistemnya. Bagaimana? Semisal dalam lembaga BMT gitu aja ya. Di situ kan dia harus melakukan pembiayaan, harus ada pengimpunan dana gitu. Maka di situ ada aturan lagi yang membahas terkait dengan penghimpunan dana, penyaluran dana itu bagaimana. Nah, implementasi selanjutnya yaitu pengawasan. Tadi kan ada syarat, ada prasyarat terkait dengan izin, ada ongoing proses terkait dengan operasional sistemnya, maka biar berjalan dengan efektif dalam sebuah regulasi, itu ada pengawasan. Ada pengawasannya, apakah regulasi itu benar-benar dijalankan atau tidak. Nah, bagaimana mekanisme pengawasan? Biasanya yaitu ada melalui pengaduan dari konsumen. Pengaduan konsumen itu merupakan salah satu yaitu sistem pengawasan. Karena apa? Lembaga keuangan itu yaitu pada titik fokusnya mayoritas yaitu intermediari. Jadi konsumen itu merupakan pengawas juga di situ. Nah, selanjutnya yaitu bisa dilakukan dengan inspeksi. Pengawas itu mendatangi langsung pada lembaga keuangan tersebut. Apakah ini A sudah bisa udah berjalan dengan baik, B aturan B sudah bisa berjalan dengan baik dan sebagainya. Ataukah melalui laporan. Misal pasar modal itu harus laporan secara berkala kepada OJK setiap akhir bulan. BMT itu harus laporan setiap bulan kepada OJK gitu. Maka itu salah satu bentuk pengawasan. Ketika dilihat dalam laporan tersebut ada miss dan lain sebagainya, pasti di situ ada salah satu regulasi yang tidak dijalankan oleh lembaga tersebut. Nah, yang terakhir yaitu terkait dengan penegakan hukum. Nah, di sini nanti ketika ada pengawas, setelah ada pengawasan dan ada yang regulasi tidak berjalan ataukah regulasi tersebut sama lembaga keuangan tidak dijalankan ataukah ada konsumen yang dirugikan dan lain sebagainya, maka disinilah fungsi dari penegakan hukum. Nah, penyelesaian masalahnya nanti di mana? Di lembaga arbitrase ataukah di pengadilan ataukah bagaimana? Ini ya, ini untuk penegakan hukumnya. Nah, terus bagaimana agar regulasi dalam sebuah lembaga keuangan non-bank itu berjalan dengan baik? Titik fokusnya yaitu ada dua, pemberian tanggung jawab dan pemberian insentif. Maksud dari pemberian tanggung jawab itu apa? Nah, ini memberikan tupoksi, pemangku kebijakan memberikan tupoksi kepada pelaku itu harus sesuai dengan porsinya gitu. Dan memberikan tanggung jawab sepenuhnya dan diawasi secara langsung. Selanjutnya, bagaimana agar pelaku dari regulasi tersebut bisa berjalan dengan baik? Maka harus diberi insentif.
secara kasat mata saja ya, seseorang tersebut tidak akan korupsi apabila diberi insentif yang tinggi. Jadi orang itu tidak akan kepikiran mau korupsi, mau melakukan fraud dan lain sebagainya, melakukan penggelapan uang dan lain sebagainya apabila dia secara finansial sudah terpenuhi. Maka perlu adanya insentif. Sekarang kita sudah selesai untuk pembahasan terkait dengan kerangka regulasi lembaga keuangan bukan bank. Terima kasih. Apabila dalam penjelasan saya kurang jelas dan belum bisa dipahami, bisa ditanyakan melalui forum yang ada di e-learning atau di grup Telegram. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.